Sing lek sampean wani, oke, silakan. Oh. Hewan tanda alam lainnya kan? Yang kalau meletus ya, meletus itu kan hewan-hewan. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Itu orang lari itu yang dibawa itu malahan. Bukan. Bantal. Ya kan anaknya tidur. Diambil gitu bantal yang dibawa. Dia adalah Sugiono. Orang yang akrab dipanggil Pak Ki ini adalah salah seorang penjaga pos pantau Gunung Semeru di Curah Kobokan. Sehari-hari dia bersama beberapa relawan memantau aktivitas Gunung Semeru. Di screenshot ke digabung-gabungkan. Sampai ini nge-print saya. Ini sudah bentuknya padat terus ini kan. Udah pas banget. Jika tidak sedang erupsi, aktivitasnya normal, seperti kehidupan masyarakat pada umumnya. Sama halnya dengan Mbah Nanang dan Irul. Mereka berdua adalah rekan Pak Ki, yang bergantian memantau aktivitas Gunung Semeru dari pos pantau Curah Kobokan. Sesekali mereka bercanda, refreshing, menjelajah aliran lahar, dan menemukan berbagai fenomena baru pasca banjir lahar. Sorean. Berarti sing erupsi 2020 kemana? Sana. Ah. Ini lurus sana. Satu di situ. Sana besok Kobokan. Kan besok Lengkong. Besok Lengkong. Besok Lanang. Oh ya. Yang besok Kobokan. Di sini kebun sawah. Iki sing besok Lengkong Mas ya? Besok Lanang. Oke. Terus akhirnya 2021. Setelah erupsi 2021 aliran ini. Ini aliran baru. Iki baru iki. Baru. Mestinya cuman ke sana Mas ya? Yang sana ya mestinya. Ke arah sana. Pertigaannya di sana di bawah. Oh. Ada pertigaan dari satu sama Kobokan. Berarti menghasilkan aliran baru dan air terjun. Aliran baru dan sawah-sawah habis ini. Air terjun sisan. Air terjun ini baru. Wih. Namun, berbanding terbalik, ketika ada tanda-tanda erupsi Semeru, baik awan panas, guguran lava, maupun banjir lahar dingin. Mereka seakan menjadi orang yang paling sibuk di negeri ini. Yo, ndak popo. Siapa yang berani nyopir satu orang? Sing lek sampean wani, oke, silakan. Jangan ikut banyak Pak. Dua orang aja. Oh. Sebagai negara yang dilalui Ring of Fire, Indonesia tak pernah absen dari bencana erupsi gunung berapi. Salah satu yang masih aktif hingga saat ini adalah Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Saya dan tim memulai perjalanan ini dari Malang, Jawa Timur. Sebuah kota yang terletak 100 km dari Gunung Semeru. Tujuan utama kami adalah ke desa Oro-Oro Ombo, Sumber Urip, dan juga Supit Urang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Suatu wilayah di sisi tenggara Semeru yang menghadap langsung ke bukaan Kawah Jonggring Saloka. Ini sing gawe foto iku nang daerah kene jan. Sebuah pemandangan indah ketika Semeru sedang baik-baik saja, namun seketika bisa menjadi sosok raksasa mengerikan yang dapat menghancurkan apapun di sekitarnya. Semeru merupakan gunung api aktif yang mempunyai pengalaman panjang erupsi. Gunung api dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Semeru juga sering disebut sebagai gunung api yang tak pernah tidur, karena setiap tahun selalu ada aktivitas vulkanik. Tercatat sejak abad ke-19, Semeru selalu erupsi di setiap dekadenya. Dari tahun 1818 hingga saat film ini diproduksi, peristiwa erupsi tercatat lebih dari 100 kali. Pertanyaan yang muncul di benak saya adalah, bagaimana bisa lebih dari 1 juta penduduk menghuni kawasan ini? Desanya sudah tidak terpenghuni. Kondisinya seperti itu. Berbicara tentang Gunung Semeru, tidak hanya menyoal erupsi dan bahayanya sejak masa kolonial. Ketika kita melacak laporan perjalanan orang-orang Eropa pada abad ke-19, Semeru sudah ramai diperbincangkan. Ini karena pesonanya sebagai gunung suci, pemandangannya yang indah, dan sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa. Berbagai surat kabar masa kolonial juga tak absen memberitakannya, mulai dari aktivitas vulkanik, dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, hingga aktivitas pendakian orang Eropa ke puncak Mahameru. Bahkan tak hanya surat kabar terbitan Hindia Belanda, seperti Surabaya Handelsblad, Java Bode, De Lokomotief, dan Javase Courant, tetapi juga surat kabar dari negeri induk Belanda, seperti Rotterdamse Nieuwsblad, Utrechtse Courant, Het Vaderland, dan Haarlemse Courant. Sejak tahun 1806, tercatat ada beberapa ilmuwan berkebangsaan Amerika maupun Eropa yang menjelajahi Gunung Semeru, seperti Thomas Horsfield, G.F. Glicknet, dan Franz Wilhelm Junghun. Mereka melakukan pendakian, penelitian, dan mengabadikannya dalam bentuk buku, catatan perjalanan, serta lukisan.
terutama Junghun di tahun 1850 hingga 1854. Ia menerbitkan buku berseri tentang lanskap dan geologi Pulau Jawa, yang di dalamnya juga menyimpan banyak informasi tentang Gunung Semeru. Tak hanya itu, ternyata perkumpulan ahli ilmu alam di Batavia juga melakukan hal yang sama. Mereka mulai menerbitkan majalah Natuurkundige Tijdschrift voor Nederlands-Indië secara berkala sejak 1850. Majalah tersebut berisi kajian ilmiah tentang flora, fauna, dan geologi di Hindia Belanda. Dan juga secara berkala menerbitkan berita-berita vulkanologi di Hindia Belanda. Semeru pun tak terlepas dari pemberitaan itu. Erupsi Semeru tahun 1885 juga menjadi perhatian khusus pemerintah Hindia Belanda. Rogier Verbeek, seorang geolog dan insinyur pertambangan pemerintah kolonial, memerintahkan timnya untuk memetakan dan meneliti bahayanya gunung ini. Pemerintah kolonial tak mau kecolongan lagi setelah erupsi Gunung Krakatau di Selat Sunda tahun 1883 meluluh lantahkan pundi-pundi ekonominya di negeri jajahan. Verbeek bersama koleganya Reinder van Nema kemudian menerbitkan peta geologi Jawa dan Madura pada tahun 1896. Di dalam peta itu terdapat banyak pula informasi terkait kondisi vulkanologi gunung-gunung api di Jawa, khususnya laporan betapa aktifnya Semeru hingga akhir abad ke-19. Belum ada data khusus mengenai dampak terhadap manusia. Hal ini dikarenakan keterbatasan laporan akan korban erupsi Semeru. Sementara surat kabar dan majalah terbitan pemerintah kolonial hanya memberitakan kerusakan lahan, perkebunan kopi dan tembakau yang hancur, kegagalan panen padi, dan hancurnya infrastruktur seperti rumah penduduk, jembatan, dan bendungan di beberapa sungai yang dilewati aliran lahar. Baru di tahun 1909, kami menemukan bukti jumlah korban jiwa mencapai 208 orang. Lahan pertanian seluas 8 km persegi hancur lebur, dan 38 desa rata dengan tanah. Dari kumpulan sumber masa kolonial, tim kami berusaha melacak setidaknya sempat ada jeda erupsi dalam kurun 1 hingga 11 tahun sejak 1818. Semeru pernah beristirahat cukup lama untuk tidak mengeluarkan erupsi besar, sekitar 28 tahun, yaitu dari 1913 hingga 1941. Ternyata pada periode tersebut terjadi peristiwa sumbatan magma. Penelitian Deden Wahyudin dari Badan Geologi Indonesia menunjukkan bahwa terjadi sumbatan di dasar kawah utama Gunung Semeru. Akibatnya, magma mencari titik terlemah di sampingnya, dan terbukti tahun 1941 gunung ini meletus bukan di kawah utama, tapi di celah tenggara dan barat lautnya. Menginjak periode pasca kolonial, Semeru masih memberikan amuk mematikan setiap tahunnya. Mulai dari tahun 40-an hingga 70-an. Akhir 60-an itu orang lari itu yang dibawa itu malahan bukan bantal. Ya kan anaknya tidur, diambil gitu bantal yang dibawa gitu. Lah anak-anak kecil itu kan banyak yang bisa ketinggalan kan orang kalau sudah panik seperti itu. Erupsi yang cukup menggemparkan dan menarik perhatian pernah terjadi tahun 1976. Peristiwa ini kemudian menjadi tragedi nasional Bondeli. Menariknya, orang-orang Bondeli yang mayoritasnya etnis Madura
mengingat peristiwa ini melalui lagu Rhoma Irama berjudul Penasaran yang dipopulerkan pada saat itu. Mendapatkan gadis manis yang menjadi rebutan, sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Kalau belum bisa aku mendapatkan gitu. Itu lagunya dirubah. Iya, Reng Kundeli Mateka di Kelaharan itu diplesetnya itu ya. Masa Madura. Iya. Itu iya saya bukan pernah nyari banyak orang plesetan iya. Gimana itu Pak? Apa ada kayak terusannya? Cerita saya cuma tahunya itu. Iya. Ya kalau belum bisa aku mendapatkan Reng Kundeli Mateka di Kelaharan, orang Kundeli mati semua. Iya. Kena aliran lahan itu ya tahun memang pas lagu itu memang iya. Albumnya iya. Tak hanya warga Kebondeli yang merasakan amukan Semeru di tahun 70-an. Warga desa Sumber Urip juga harus rela meninggalkan rumahnya karena erupsi besar. Tahun 1977, tepatnya 1 Desember. Erupsi Semeru 1 Desember 1977, jarak luncurnya itu 10 kilo. Jarak luncur 10 kilo, sedangkan titik kita di sini itu ada di titik 9 kilo dari puncak. Jadi daerah pemukiman padat penduduk di sini ini udah mulai nggak ditinggali kan sekarang. Jadi orangnya udah transmigran ke Sumatera. 77 itu sampai hampir jalan besar, hampir ke jalan besar. Dan lewatnya di Sarkawi. Iya. Dulu daerah sini ini padat penduduk di sini. Padat penduduk, terus lokasinya ini lokasi pusat pemerintahan. Pasar Pronojiwo itu di sini. Pasar Pronojiwo itu sini dulu. Pasar Pronojiwo itu kan masih baru. Kalau yang lama itu di sini. Daerah sini. Pusat pemerintahan itu di sini. Masih di era Orde Baru, 1994, Semeru kembali mengamuk. Ia mengeluarkan lahar dingin yang menyebabkan banjir besar di Dusun Kebondeli dan Sumbersari, hingga menewaskan ratusan orang serta lebih dari 7.000 orang kehilangan tempat tinggal. Hingga Menko Kesra Azwar Anas turun langsung ke lapangan untuk memantau lokasi terdampak. 4 Desember 2021 seakan menjadi mimpi buruk bagi warga Pronojiwo dan Candipuro. Saat itu merupakan peristiwa erupsi Semeru paling dahsyat di abad ke-21 ini. Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Lari ini untuk turun dari pembersihan lokasi, kabutnya tebal. Erupsi lagi. Turun. Semakin tebal soalnya. Setelah kita tahu betapa mengerikannya amuk Gunung Semeru, lalu pertanyaannya, apa yang dilakukan masyarakat di masa lalu? Hubungan antara masyarakat Jawa kuno dengan gunung api ibaratnya sebuah irama, sebuah harmoni yang tak pernah bisa dilepaskan. Bagaimana kita bisa melihat realita bahwa pada daerah gunung api kita juga mendapatkan data arkeologis bahwa masyarakat tinggal di daerah gunung api itu dalam kurun waktu yang lama sekali, berabad-abad. Kita bisa memahami mereka menganggap harus ada upaya untuk bagaimana dalam tanda petik
melakukan upaya-upaya agar sang gunung tidak senantiasa menghasilkan gangguan-gangguan atau bencana bagi mereka. Nah, ini menarik bagi kita bahwa posisi orang kita di masa lampau pada masa Jawa kuno menempatkan gunung api bukan sebagai penyebab atau asal-usul bencana, tapi mereka akan berusaha untuk menyelaraskan bagaimana mereka hidup pada lingkungan yang berpotensi bencana. Upaya mitigasi telah dilakukan pemerintah sejak masa kolonial, bahkan sebelumnya. Sebenarnya, pemetaan yang dilakukan ilmuwan pemerintah kolonial, mulai dari Thomas Horsfield di awal abad ke-19 hingga Neumann van Padang pada awal abad ke-20, merupakan upaya untuk mengantisipasi bencana erupsi di masanya. Pemerintah kolonial tidak hanya menggunakan berbagai peta maupun laporan geologi tersebut sebagai data untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Jawa, tapi juga sebagai upaya mengetahui gunung mana saja yang masih aktif dan membahayakan penduduk maupun komoditi dagangnya. Mengingat di daerah sekitar Semeru seperti Lumajang dan Malang terdapat banyak perkebunan kopi, cengkeh, tembakau, dan lainnya ketika masa kolonial. Tapi ketika pemerintah kolonial mulai masuk menjadi administrator atau penguasa pengelola wilayah di wilayah ini, maka mereka banyak membangun dam, membangun berbagai macam bangunan yang bisa mencegah lahar itu bisa masuk secara lebih volume yang lebih masif ke kawasan penduduk. Dan berikutnya juga kalau kita bicara kembali ke masyarakat pertanian, maka ada semacam pola yang beberapa penulis seperti Bernhard Schrike yang menulis tentang kajian masyarakat Indonesia secara sosiologis. Ada satu cara ketika masyarakat menghadapi kesulitan yang dia tidak bisa atasi, yaitu dengan migrasi temporer. Berpindah sementara ke tempat lain, menunggu tempat mereka itu menjadi layak huni kembali. Jadi itu salah satu sebab mengapa juga ada migrasi yang terjadi di masyarakat Jawa prakolonial. Itu salah satunya adalah bagaimana mereka bertahan hidup terhadap situasi bencana. Dia akan menghindar ke daerah yang tidak terdampak untuk sementara, setelah itu dia kembali lagi ke wilayah yang terdampak itu setelah kondisi itu menjadi lebih aman. Jadi itu cara bagaimana masyarakat mensikapi bencana yang menimbulkan kerusakan pada wilayah. Meskipun sejak tahun 1850 sudah banyak dilakukan observasi terkait gunung berapi di Hindia Belanda, namun baru tahun 1920 pemerintah kolonial membentuk Vulkanbewakingsdienst atau Dinas Penjagaan Gunung Api. Sebuah lembaga yang bertugas melakukan observasi dan penelitian rutin terkait aktivitas vulkanologi di Hindia Belanda, yang saat ini berubah nomenklatur menjadi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG yang berpusat di Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu, bagaimana dengan mitigasi erupsi Semeru pasca kolonial hingga saat ini? Sebelum ada BPBD, militer, terutama TNI AD, membuat rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu memang ilmu militer, di mana kita sudah melakukan penyerangan menuju sesuatu, itu ada tahapannya. Sehingga ada cara bertindak 1, 2, sampai 3. Termasuk iya, ketika erupsi iya, harus kita ada. kan jelas. Jadi buku besar disebut rencana kontingensi dalam satu ancaman. Itu di situ ada pedoman. Berarti kalau ingin terjadi begini, saya harus gini. Kayak SOP-nya itu. Loh iya, SOP kan bisa hanya di buku. Ya. Kalau rencana kontingensi pedoman semua lembaga yang akan melaksanakan ini. Jadi
ketika BPBD itu membentuk sebuah desa tanggap bencana, Destana, itu outputnya salah satunya Rencon, outputnya gitu loh. Dan Rencon itu atas kapasitas dan kerentanan yang ada di desa itu sendiri. Baru kalau misalkan Renconnya di BPBD, tingkat BPBD ya tingkat kabupaten, Renconnya lebih besar lagi atas ancaman itu tadi. Jadi Rencon itu berdasarkan atas ancaman, terus kemudian berdasarkan atas kapasitas ya yang dimiliki, atas dasar kerentanan juga. Fungsinya itu malah kita itu larinya ke gunung yang itu, ke Glendang itu. Gunung Glendang. Iya. Sebagian katanya juga melari ke Jalan Raya, arah Jalan Raya. Pokoknya yang lebih tinggi. Iya. Kita asumsi kita itu cari tempat tinggi gitu. Padahal kalau ya nggak tahu juga ya. Loh, arahnya dari sana kenapa kita larinya ke sana gitu. Kalau inget itu ya kayaknya itu gimana ya dulu kok bisa seperti itu gitu. Malah lari ke sana. Iya. Saat itu berarti belum ada kayak dari pemerintah ngomong ayo evakuasi ke sini. Enggak ada. Berarti inisiatif. Enggak ada, inisiatif sendiri. Kita dulu menampung paling banyak hampir 600 jiwa. 600 jiwa. Hampir 600 jiwa itu tahun yang terbesar kan tahun 2021. Nih. Saya menciptakan posko ini 2 minggu, membentuk maksudnya. Administrasi. Iya. Administrasi poskonya ini saya membuat itu 2 minggu. Ya akhirnya ketemu dengan menurut saya orang-orang kayak jenengan, artinya relawan-relawan yang membantu saya. Ya kadang ngomongin kalian kok gini-gini. Ya tapi akhirnya kita karena satu frekuensi mungkin ya. Kita akhirnya pertama kali 2021 di sini Pak. Nggih. Kalau sebelumnya? Sebelumnya 2020 itu tapi skalanya kecil. Yang besar 2021. Maksudnya ke tahun-tahun sebelumnya mungkin 2010 nopo berarti di sini mulai jadi pengungsian itu tahun 2021 2020 20 sebenarnya kita sudah buka ya, cuman bedanya pengungsinya enggak ada. Artinya mereka kan belum teredukasi. Jadi 2021 itu kita edukasi, kita latihan, kita buatkan pelatihan mengedukasi mereka. Saya ketika ada gemuruh gunung itu apa yang harus saya siapkan? Contoh pelajaran, siapno 1 tas besar, isinya lengkap di situ, kebutuhan dasarmu. Itu satu. Yang kedua, kamu tahu harus lari kemana? Itu kita ngajari, edukasi itu. Sekarang aman. Ketika upaya mitigasi sudah terbentuk dan tertanam secara sistemik kepada masyarakat, apakah kemudian masalah bencana dan pasca bencana bisa tertangani? Pengalaman panjang erupsi Semeru membuat masyarakat dan pemerintah belajar akan bahayanya gunung ini, upaya mitigasinya, dan berbagai bantuan pasca bencana. Jika kita kembali ke masa lalu, pemerintah kolonial di Lumajang membentuk Semeru Fund atau Yayasan Semeru pada tanggal 15 April 1910. Sebuah yayasan yang menangani bantuan untuk korban bencana alam. Pasca kolonial, pemerintah Indonesia pun juga mengusahakan bantuan, baik yang sifatnya pencegahan, seperti pembangunan cek dam, alat deteksi gempa, dan CCTV, maupun yang bersifat ganti rugi, seperti uang tunai, pakaian layak pakai, sembako, dan rumah hunian. Cek dam di Gunung Glendang ini. Cek dam sama tanggul. Cek dam dulu tanggul. Itu setelah erupsi ini. Pas erupsi. Lava panas itu kalau saya lewati, saya nggak berpikir untuk gimana kalau keadaan alat saya, tapi saya menghitung kecepatan alat saya.
alat saya kendalikan. Oh ini kecepatan ini berani wis. Jadi jalur yang di depan pos itu saya yang merintis itu agar bisa alat-alat bisa lewat. Masuk damnya itu, bangunan damnya. Damnya nggak ikut saya harus melintas ini sampai Sumber Urip. Damnya baru-baru ini. Terus tahun ya sekitar 98 ini. Sebelum 2000. Termasuk proyek Semeru itu, Mas? Iya, proyek Semeru. Proyek Semeru cuman selanjutnya. Kalau 90 yang bawa sendiri dam, di atasnya Geladak Perak itu saya. 90 sama Sumber Sari ini. Sumber Sari yang atas. Ada CCTV-nya itu. Ya, ada CCTV nah, sama itu. Saya menggarap itu cek dam Sumber Sari sama Tanggul. Itu kalau Sumber Sari cek dam 7, kalau yang di ujung tower itu, gini Pak Tolam itu 90. Setelah tahun 2005 dibubarkan, setelah erupsi ini muncul lagi. Namanya proyek Semeru itu proyek, tapi itu seperti BUMN atau apa UPT. Kalau sekarang UPT ya. Ini bahasa teknis dari PUPR dan lewat Kementerian PU, Dinas PU Provinsi di sini. Itu kan sehingga akses di sini semua alat berat itu ada di sini. Taruh di sini, Pak? Iya, di tusuk sak, tusuk bang, tusuk kembal atau di gaung sana itu ada berapa unit loader maupun sama masuk yang di Kasus Jambi sampai ke bawah di Kali Tidik itu pasca 76 terbentuknya. Jadi kantornya kalau di Lumajang itu di Jalan Veteran di kota, Pak? Ya, di kota itu ada di sana. Proyek Semeru dulu dari dibubarkan tahun 2005 kalau nggak salah, 2010 pasca selesai alat dibawa ke Merapi semua. Oh, 2005 ya, itu nggak eksis tapi kantornya masih ada. Jadi ada PTGA-nya, ada tempat pusat pelatihannya di Lumajang itu. Orang-orang proyek Semeru, pelaku-pelakunya bapaknya ini. Ya. Berarti itu kayak proyeknya dari pemerintah negara yang dinamakan proyek Semeru, terkenalnya proyek Semeru. Proyek iya sampai proyek mitigasi berarti. Iya, sampai Pak Harto datang ke sini memangnya. Loh, Pak Harto? Iya, datang ke sini. Berbagai bantuan tersebut tak terlepas dari permasalahan. Misalnya, bantuan berupa pakaian layak pakai untuk para korban, ternyata terkumpul begitu banyak pakaian bekas dan tak layak. Sehingga muncul asumsi bantuan tersebut menjadi ajang untuk membuang pakaian bekas. Atau bener nggak masih layak pakai kayak gitu. Ada beberapa yang layak pakai, bahkan ada beberapa yang pakaian baru untuk anak-anak, bahkan untuk dewasa juga ada. Itu ada, tapi ada juga beberapa donatur itu yang kalau kita bilang ya lucu gitu loh. Jadi pakaiannya itu pakaian yang nggak harusnya dipakai di para korban di sana. Jadi kayak pakaian yang rumbai-rumbai atau mungkin hot pants lah kayak gitu, atau celana yang apa kayak katel pak kayak gitu. Itu kita ada dokumentasinya, man. Jadi ya apa ya, mungkin ketika kita menyortir itu berasanya apa iya para korban bakal memakai pakaian kayak gini. Itu berasanya kayak pakaian yang ada mungkin di apa ya, orang-orang yang di kota kayak gitu. Kan jadinya lucu, Mas, kalau dipakai di tempat pengungsian kayak gitu. Ada, Mas, kayak gitu, Mas. Jadi yang rumbai-rumbai, yang aduh warna-warni, yang ada glitter-glitternya kayak gitu tuh banyak sekali kayak gitu. Jadi ini yang bilang tadi sudah kita pilih, kita sortir. Sini sudah kita kasih keterangan
Ini pakaian jeans saja, pakaian perempuan, pakaian laki-laki. Nah, ini masker dan peralatan bayi. Ini ada pakaian anak baru, 1 kardus kayak gini. Semacam-macam di sini sudah kita pilai. Lu berarti awalnya nggak gini, Mas? Awalnya ya berupa paket-paketan yang banyak kayak gitu, Mas. Udah amburadul nggak karu-karuan. Ada yang cuma di packing plastik atau apa kayak gitu. Kita bongkar semuanya, kita sortir. Termasuk pakaian bekasnya itu ya? Pakaian layak pakainya itu, Mas. Kayak gitu. Jadi itu kita sortir semua, kita buka semua, kita kayak gini nih dari berbagai donasi bencana ya, Mas ya. Jadi ada mainan kayak gini, ada pembalut, ada kebutuhan bayi dan lain-lain, alat sholat kayak gini, sarung, mukena, nah kayak gini pakaian bayi. Contohnya saya ambil contoh kayak gini, Mas. Dulu packingnya ya kayak gini. Oh, ya. Kecil-kecil atau besar-besar kayak gitu. Nah, kita bongkar semua, kita sortir semua, kita pilai jadi dewasa, terus dewasa, anak-anak. Pakaian dewasa juga kita pisahkan antara perempuan sama laki-laki. Selain itu, masalah lain juga muncul dari penerima bantuan. Masih ada beberapa oknum yang mencari keuntungan dari bantuan bencana tersebut. Bener, saya ini nggak bohong, Mas, bukan cerita. Plus 3 bulan mereka totalan 75 juta. Iya, paling sedikit 50 juta. Bukan cerita bohong, bener. Cuman ngerti duitnya juga, Mas. Koya-koya beli sepeda. Erupsi, habis erupsi, Mas, habis erupsi di sini banyak warga yang terdampak, Beler itu sampai kualan, Mas. Lah iya. Besok sama wawancara sama temanku yang kontrak di Pronojiwo. Waktu bencana penjualan yang sebelum bencana penjualan HP itu cuma paling 1 minggu 1. Karena ya kita libur kecil ya. Pas waktu bencana sehari 3 minim 3. Pas waktu bencana. Pas waktu bencana. Iya. Pas waktu bencana. Mungkin penjualan. Apa bener apa enggak? Itu nyata, Mas. Saya bisa tidak dipertanggungjawabkan. Iya benar. Pronojiwo itu dealer second. Di Pronojiwo itu dekatnya Ordihat. Itu kan dealer sepeda motor bekas. Sampai kehabisan stok kendaraan. Ya. Aneh kan, Mas? Kalau rumahnya memang enggak ada, Mas. Terdampak. Jadi relawan ya. Banyak yang langsung beli rumah itu, ada beli tanah itu banyak. Tapi padahal mestinya mereka harus sadar kalau yang mereka terima adalah bantuan bencana yang bersifat kemanusiaan. Mentalitas seperti ini yang mestinya ditinggalkan. Upaya mitigasi seharusnya menjadi penguat agar masyarakat yang rentan terhadap bencana bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk. Tidak hanya lembaga pemerintah yang bekerja dalam hal ini, tapi juga peran relawan sangat dibutuhkan untuk penanganan awal secara cepat. Bukan hanya tenaga profesional bersertifikasi yang boleh menangani langsung peristiwa erupsi, tapi juga gotong royong relawan dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk upaya mitigasi. Masalah bantuan juga jangan dijadikan ajang unjuk gigi bagi para komunitas atau organisasi, apalagi sebagai ajang politisasi. Seharusnya kita sadar bahwa kemanusiaan lebih tinggi dari semua itu. Mengapa bencana kerap melanda? Sudahkah kita membaca mengapa bencana kerap
Dari lagu Rhoma Irama yang berjudul Baca tersebut, muncul pertanyaan, apakah kita sudah bisa membaca tanda-tanda alam yang ada di sekitar kita? Apakah kita bisa membaca tanda bencana alam, khususnya erupsi Gunung Semeru? Apa yang kita sebut sebagai mitigasi bencana sudah dilakukan oleh orang-orang Jawa kuno dengan cara yang kita sebut sebagai kearifan lokal mereka. Hal yang kita warisi dari mereka adalah sesuatu yang kita sebut dalam bahasa lokal, bahasa Jawa adalah bentuk niteni. Niteni itu artinya menandai setiap aktivitas yang terjadi pada alam lingkungannya, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan bahwa gejala-gejala alam tertentu itu memberikan sinyal pada mereka. Langkah-langkah apa yang mereka lakukan? Misalnya, pada saat mereka mendengar gemuruhnya suara dari gunung berapi, maka mereka tidak serta-merta panik kemudian melakukan langkah-langkah ekstrim, termasuk misalnya meninggalkan tempat tinggalnya. Tidak demikian, melainkan mereka akan mencermati dulu, niteni dulu gerakan-gerakan seperti itu akan berdampak seperti apa untuk lingkungan di mana mereka tinggal. Jadi mereka mempunyai suatu pengetahuan berdasarkan cara yang dilakukan oleh para leluhurnya secara turun-temurun, bagaimana mereka mencermati apa yang ada di lingkungan daerah gunung berapi itu. Nah, kalau meletus ya, kalau meletus itu biasanya hewan-hewan turun. Hewan-hewan ini nopo ini? Ya seperti harimau, macan kumbang. Yang jarang-jarang di sini. Ya, terus kayak kijang, celeng, di hutannya mesti turun. Hawanya udah lain udah. Kita hanya memantik kesadaran mereka. Sebenarnya mereka punya insting sendiri, punya kebiasaan sendiri, ya kan. Oh, ketika suhunya sekian, suhunya begini, berarti Semerunya sudah tidak baik-baik saja, gitu kan. Ketika ada hewan yang turun segala macam, itu masyarakat seharusnya itu peka gitu kan, seharusnya peka. Tapi karena seiring berjalannya waktu, teknologi yang semakin tinggi, kepekaan itu serasa hilang, gitu kan, apalagi dengan mengandalkan teknologi, misalkan saya hanya tergantung teknologi karena bergantung itu ya. Iya. Nah, terus kemudian kepekaan itu juga ketergantungan dengan pihak luar, misalkan nanti ada BPBD kok, ada tim SAR kak, kan gitu. Akhirnya kan insting itu hilang, kan gitu. Makanya tugas kita semua untuk membangkitkan lagi insting itu, untuk membangkitkan kearifan lokal yang dimiliki oleh mereka, karena mereka setiap hari ada di situ. Perubahan-perubahan itu masyarakat yang tahu, kan gitu, karena mereka setiap hari di situ. Dan itu juga harus dipahamkan, ini akan mengancam loh ya, gitu. Kan itu. Nyawamu loh ya, duduk nyawani relawan loh ya, nah, kan itu. Pihak luar kan relawan. Lalu, bagaimana masyarakat lokal bertahan hidup di lereng Semeru selama puluhan bahkan ratusan tahun? Ada satu konsep menarik dari Greg Benkoff, ahli sejarah kebencanaan dari Ateneo de Manila University, Filipina. Dia memperkenalkan konsep co-volcanic societies yang intinya berbicara tentang bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan dengan gunung api selama bertahun-tahun. Saya pikir itu gini, aku dari kecil di sini, ya seperti itu gitu. Jadi bukan suatu ancaman juga. Terbukti tanah di sini subur, gitu kan. Terus dengan adanya pasir yang berlimpah itu berkah juga untuk orang-orang daerah sini. Lah orang sini itu makmur juga dari situ kan. Bukti kalau di sini kesuburan tanahnya, tanahnya juga hasil tambangnya. Pasir. Sebenarnya dibilang ancaman karena gunungnya ya gunung api.
ya ancaman. Cuman di balik ancaman itu ada beberapa keuntungan. Keuntungan ini salah satunya pasir, batu, itu melimpah. Terus untuk tumbuhan, jadi itu yang subur. Kesuburan tanah kan api ya. Jadi mau tanam apapun itu bisa. Nah, ketinggiannya di sini itu kan sekitar 700. Cuman kalau tanaman-tanaman yang memang membutuhkan hawa dingin yang bener-bener dingin ya nggak iso. Cuman kalau untuk sayuran ataupun tanaman-tanaman bertutulan di sini. Jadi yang dibilang ancaman ya ancaman, dibilang berkah ya berkah. Cuman lebih banyak berkahnya sebenarnya daripada ancaman. Ternyata lahan yang terbentuk dari hasil erupsi gunung api sangatlah subur dan menarik perhatian manusia untuk menghuni kawasan tersebut, membangun permukiman, mengembangkan pertanian dan peternakan. Tak hanya itu, manusia juga mengeksplorasi sumber ekonomi lainnya, seperti tambang pasir dan wisata alam dari bekas erupsi Semeru di masa lalu. Pertanyaan saya kemudian mengutip kalimat populer warga Jawa Timur, "Lo, gak bahaya tak?" Sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Namun, adaptasi adalah kata kuncinya. Bahkan banyak juga yang bekas-bekas aliran lahar itu kan dijadikan lahan pertanian karena tuntutan kehidupan dan perekonomian mereka. Sebenarnya kita masyarakat yang beraktivitas di sana itu yang mereka harus tahu bahwa dia itu beraktivitas, mereka hidup sehari-hari di daerah bencana. Otomatis pola hidup mereka mulai dari pola pikir, sikap dan perilaku mereka harus berbeda dengan orang yang mungkin ancaman bencananya lain, yang jauh dengan Semeru. Itu yang harus kita edukasi. Jawaban dari pertanyaan kenapa masyarakat Pronojiwo dan Kabupaten Lumajang pada umumnya masih memilih tinggal tak lain adalah karena mereka sudah memiliki pengetahuan lokal untuk beradaptasi dengan Gunung Semeru. Perjalanan ini kemudian kami pungkas dengan nilai-nilai pengetahuan lokal yang muncul dari masyarakat Pronojiwo. Kita belajar tentang bagaimana mereka memposisikan Gunung Semeru dalam kehidupannya. Belajar bagaimana menyikapi bencana alam dan belajar gotong royong membantu sesama pada saat bencana terjadi. Sekadar masyarakat mereka kan yakin, yang penting mboten napa niku tingkah laku mboten aneh-aneh, mboten nyeleneh, mboten maksiat. Insyaallah aman. Nggih aman. Nggih lek cerita Semeru ini namung ngeten, mboten tak kenging damel maksiat. Karo tambahan mesu, minuman nggih. Pokoke lah barang-barang sing judi. Soalnya sejarah yang Semeru ini mesti komplek. Terus masyarakatnya senengannya nggih judi, mabuk-mabukan, medok. Jadi lek masyarakat itu pun ninggalaken ngoten niku insyaallah ngoten aman masih di Semeru. Kita juga harus mengapresiasi orang-orang yang ada di garis depan, seperti penjaga pos pantau, relawan, dan lembaga pemerintahan, karena mereka sudah mempertaruhkan waktu, tenaga, harta benda, bahkan nyawa untuk keselamatan sesama.
pesen-pesennya di masyarakat daerah sini untuk daerah lereng Semeru. Cari info yang akurat dulu. Kan sekarang banyak alat pantau dari tinggi bisa. Teman-teman relawan di daerah-daerah sini itu banyak. Terus kompetensi mereka juga sudah dari pengalaman 3 tahun terakhir itu sudah ada. Terus ilmu mereka mungkin sudah cukup untuk mumpuni ke sana. Dipercaya orang. Jangan menjadi pahlawan yang kesiangan, ya. Jadilah pahlawan yang kepagian. Artinya apa? Kita dengan proses sosialisasi, edukasi, mitigasi tadi, yaitu kita sudah bisa menyelamatkan banyak orang. Kalau kita jadi pahlawan kesiangan, kita hanya bisa menyelamatkan orang, ya hanya sebatas itu. Misalkan di gunung ada 1 orang yang hilang misalkan, kita hanya bisa menyelamatkan 1 orang, ya kan? Ya tetap itu berarti, ya kan? Tetap berarti. Tapi alangkah lebih baik kalau kita mengurangi resiko-resiko agar tidak terjadi kecelakaan itu tadi. Kalau untuk para donatur mungkin ini Mas bisa berkomunikasi dengan para lembaga mungkin ya, atau mungkin dari pihak-pihak penyalur donasi. Jadi kalaupun memang mau berdonasi bersama di lembaga-lembaga penyalur atau mungkin di teman-teman komunitas atau yang lainnya, ya bisa dikomunikasikan dulu. Jadi mungkin kalau berupa barang, kira-kira butuh barang apa yang perlu disupport, butuh barang apa yang mungkin bisa dibantu kayak gitu. Jadi hal itu bisa jadi nggak terlalu menumpuk barang-barang donasi itu. Dan itu ada beberapa korban itu bisa jadi sudah menumpuk barang-barang yang didapat. Nah itu mungkin bisa berbagi ke teman-teman yang lain atau di tempat-tempat yang lain kayak gitu, karena itu juga kita susah untuk mengkontrol itu. Jadi ketika dicek itu di rumahnya juga, oh ternyata mie instan sudah banyak, tapi ketika diberi donasi mie instan ya pasti mereka diterima kayak gitu, nggak mungkin menolak kayak gitulah. Mungkin bisa saling berkomunikasi lah dengan sharing ya. Iya, kira-kira apa yang dibutuhkan mungkin bisa diusahakan atau dicarikan sama para relawan itu. Gunung Semeru yang selalu erupsi dengan istiqomah ternyata memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang hidup dalam bayang-bayangnya. Pada akhirnya, kita harus menyadari betapa pentingnya berkompromi dengan alam. Sehingga bagi orang asing ketika datang ke suatu gunung berapi, perubahan yang ada di sekitar gunung itu kadang-kadang membuat orang asing itu khawatir. Tapi bagi orang lokal yang sudah puluhan tahun tinggal di sana, bahkan leluhurnya juga tinggal di sana, mereka mungkin akan tenang-tenang saja. Bahkan mereka bisa mengatakan mboten nopo-nopo dalam bahasa Jawanya. Orang Jawa kuno tidak senantiasa melihat kehidupan mereka dengan lingkungan yang berpotensi bencana itu sebagai suatu kehidupan yang rawan. Tapi mereka berusaha bagaimana membuat harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Tentu saja ini sangat terkait dengan apa yang mereka percayai, apa yang mereka pahami, hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Semeru mengajarkan kita, di balik parasnya yang indah, tersimpan pengalaman pahit dari setiap amukannya. Maka dari itu, kita sebagai manusia tidak boleh menyepelekannya, karena yang namanya bencana alam bisa terjadi kapan saja dan selalu berulang dalam waktu yang tak dapat ditentukan.